Selamat siang teman-teman trader. Sebentar lagi kita akan kembali membahas seperti biasanya beberapa saham yang memiliki potensi untuk cuan di dalam minggu depan ya, atau khususnya hari Senin tanggal 21 Maret 2022. Oke, sebelum saya mulai lebih dalam, seperti biasanya jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya supaya Anda nggak ketinggalan video-video terbaru yang akan saya upload sewaktu-waktu. Ya, jadi dalam minggu yang lalu saya hanya bikin video satu kali aja karena memang marketnya lagi nggak terlalu bagus, kecuali hari Jumat kemarin yang tiba-tiba kondisi marketnya lebih baik, dan kalau kita lihat juga indeks globalnya cenderung mulai menunjukkan tanda-tanda bull yang cukup signifikan ya. Walaupun hari-hari sebelumnya juga terbentuk bullish yang cukup lumayan di beberapa indeks global, tapi di IHSG-nya saya lihat beberapa banyak sahamnya juga nggak terlalu enak pergerakannya. Jadi saya nggak memikirkan analisa. Jadi kalau memang kondisi market lagi nggak terlalu enak, saya lebih prefer saya no trade atau sedikit trade, atau saya nggak terlalu banyak sharing. Jadi minggu lalu memang ada banyak momen yang membuat saham-saham bergerak tidak melaju terlalu jelas ya. Tapi berhubung hari Jumat kemarin mulai ada sentimen-sentimen dan pergerakan yang cukup oke, saya kira hari Senin dan minggu depan merupakan peluang yang cukup oke untuk kita mendulang cuan lagi. Oke, kita akan mulai bahas sahamnya satu persatu. Sebelumnya kita akan lihat dulu IHSG-nya. Jadi IHSG-nya dalam chart weekly, kalau kita lihat ini masih membentuk doji, namun sudah mulai terbentuk hijau ya. Jadi dia merespon kembali ke atas candle yang mirip hanging man ini ya. Jadi sudah breakout. So masih ada kemungkinan 50-50 besok minggu depan itu bisa lanjut naik lagi atau turun. Tapi yang jelas kalau kita lihat sentimen indeks globalnya mulai naik. Tadi saya sudah bahas di video yang satunya, ada kemungkinan memang untuk terjadi sedikit koreksi minggu depan ya. Jadi karena beberapa indeks global seperti US, Eropa, dan juga Hang Seng China itu sudah berada di area resisten ya. Jadi mungkin akan terjadi sedikit koreksi, kemudian baru ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya lagi kalau support yang di bawahnya sanggup menopang atau sanggup menyebabkan resisten yang ada di atasnya. Jadi kalau IHSG saya lihat dia juga sedang retracement ya, mengalami koreksi setelah mengalami kenaikan di puncak trendline all time high ini. Dia sekarang mengalami koreksi dan potensi kemungkinan koreksinya ada di area support sekitar 6.900 lebih atau 6.923-an ya. Jadi kalau misalnya koreksi mungkin dia akan menuju ke area-area sana. Jadi saya kira setelah koreksi ada potensi untuk lanjut lagi ke atas ya, kecuali apabila support yang di sini nggak mampu menahan dan broken ke bawah ya. Tapi kita lihat aja hari Senin, saya sih pandangannya cukup optimis ya, IHSG akan kembali melaju ke atas dalam minggu depan. Beberapa saham yang cukup menarik menurut pandangan saya adalah yang pertama BCAP ya, BCAP juga cukup oke. Dan sudah pernah saya info untuk entry di beberapa garis hijau yang pernah saya gambar ini. Dan ini mungkin satu entry udah ada yang kena cut loss. Kalau misalnya Anda pasang entry yang di sini, nggak apa-apa, Anda boleh masuk lagi dengan stop loss di sekitar 226 ya, atau Anda boleh nunggu entry-nya lagi yang baru di sekitar 256. Anda coba cari entry yang bidnya agak tebal di area-area sana ya. Atau opsi kedua, Anda boleh langsung HK juga, tapi kecil dulu kalau misalnya Anda mau HK. Dan menurut saya ada potensi untuk sedikit koreksi, kemudian baru dia akan breakout lagi ke atas ya, karena dia sekarang berada di pas ini ada di area sekitaran trend line yang baru dia break. Biasa habis break ya ada koreksi sedikit kemudian baru naik. Semoga setelah itu dia bisa segera terbang ke target yang kita pernah gambar di angka 400 ya. Jadi kalau kita lihat polanya itu naik turun naik ya, jadi seperti bullish flag pattern atau pola N ya. Jadi ada potensi yang cukup oke untuk big cap. Kemudian ada IPPE. IPPE ini juga pernah sudah hit target yang kapan hari kita pernah gambar ya. So kita akan gambar ulang aja. Jadi IPPE ini saat ini sedang berada di dekat-dekat support MA5, antara MA50 dan 20, atau di dalam zona support ya. Di antara dua ini berarti adalah zona support. Dan kalau pandangan saya sih masih ada potensi dia akan menuju MA50 ini ya. Jadi karena dia sekarang kena resisten, jadi mungkin sekali dia akan menuju ke sini. Ini skenario pertama, baru kemudian dia naik.
atau dia bisa breakout langsung ke atas. Ya, itu nanti kita lihat aja. Kalau saya sih lebih prefer, karena dia sekarang berada di area resisten, saya lebih prefer nggak terlalu berambisi untuk ngejar IPPE ya. Kalau misalnya dia breakout, baru kita boleh ambil. Jadi ada dua skenario. Yang pertama, Anda boleh tunggu buy if break 478. Jadi kita tunggu dulu dia pecah, baru kita entry dengan stop loss yang pertama di 412 atau sedikit di bawahnya ya. Di sini aja ya. Atau Anda bisa entry di sekitar 416-an ini. Karena di sini merupakan area demand. Dan Anda boleh pasang stop loss-nya di area 358. Kemudian targetnya di mana, Pak? Targetnya adalah sekitar di 600-an. Itu kalau menurut saya. Jadi masih ada dua skenario. Apakah dia bisa breakout atau dia akan retrace sendiri? Kalau saya cenderung dia akan retrace sendiri, baru kemudian dia akan terbang ke atas. Kalau menurut saya begitu. Saya lebih suka sebagai typical trader yang menunggu retracement atau pullback. Ya, itu kemudian ada Kapik. Kapik ini kemungkinan akan breakout. Ya, kalau kita lihat beberapa entry yang pernah saya gambar di sini sudah kena cut loss. It's okay, kita akan coba gambar lagi entry-nya ya. Jadi karena sekarang sedang ditahan dan ditopang oleh moving average 20 dan 50, juga ditopang oleh area demand ya. Dan ini terbentuk lagi area demand yang baru, dan kalau kita lihat di weekly-nya juga sedang ditopang oleh area support weekly. Ya, di sini ada support weekly. Ada support weekly, ya dia terpantul lagi. Naik terus kemudian terpantul lagi. Saya kira ada potensi yang cukup besar untuk lanjut lagi ke atas. Walaupun ini pergerakannya agak nggak terlalu enak sih ya. Jadi dia mantul, kemudian dia naik nggak kuat, kemudian turun sebentar, mantul lagi dari moving average 50. Ada kemungkinan yang cukup lumayan dia bisa mencapai target setidaknya ke ke target ke sini, baru kemudian dia akan terpantul turun lagi. Ya, sangat mungkin dia menuju ke area sekitar 125-an. Ini bisa jadi target. Ya, ini bisa jadi target. Kemudian kalau Anda mau entry, ada dua pilihan entry. Yang pertama, coba Anda cari di bit yang agak tebal di area 106-an, di antrian yang agak tebal, atau kemudian Anda bisa antri di 104 dengan Anda pasang stop loss di sekitar 97. Itu untuk Kapik. Kemudian ada ADMR. ADMR juga sudah saya infokan di grup dan sekarang OTW ke target ya. Jadi bagi Anda yang sudah entry di 2 garis hijau ini, selamat, Anda sudah join, semoga aja hari Senin bisa lanjut ke angka 2000. Bagi Anda yang belum masuk, Anda bisa coba entry di antrian yang agak tebal di bawah-bawah garis hijau ini, atau Anda boleh masuk di sekitar 1840-an sini juga tidak apa-apa. Nextnya adalah MPPA. MPPA hari Kamis sempat naik kencang, kemudian terjadi koreksi hari Jumat. Saya kira ini koreksi yang masih wajar. Ada kemungkinan maksimal koreksinya dalam jangka pendek adalah dia akan menuju ke area 350. So bagi Anda yang suka entry on pullback ya, Anda lebih baik nunggu aja di sekitar 350 dengan stop loss di sekitar 290. Dengan target, kita bisa set target yang pertama ini di sekitar 442, atau Anda boleh set target Anda di sekitar 490. Ya, jadi Anda boleh masuk. Ini kelihatannya terbentuk higher high higher low ya, kemudian dia baru akan menuju ke target setelah mengalami retracement. Kemudian itu ada WGSH. WGSH ini juga chartnya oke, dan ini kayaknya saham baru. Kenapa alasannya oke? Yang pertama, dia sudah breakout dari resisten sebelumnya di 200-an. Itu yang pertama. Dan polanya cukup menarik, itu alasan kedua. Polanya cukup menarik ya. Jadi bisa jadi dia ini kan sudah membentuk higher low ya, membentuk higher low lagi, dan kalau kita gambar trendline ini dia uptrend banget. So sangat mungkin dia akan menguji resisten higher-nya ya, highest-nya dia di 244. Karena volume juga cukup gede dan dia candlenya breakout banget di sini.
bull banget dan dia sudah breakout resisten. So saya kira entry yang bagus adalah Anda boleh nunggu di sekitar 201-an ya. Kemudian Anda boleh pasang stop lossnya di sekitar 183 dengan target di 244. Itu untuk WGSH, atau Anda juga boleh coba cari-cari antrian yang lumayan tebel di sekitar 194. Saya kira dua opsi untuk entry ini cukup menarik, dan another good newsnya dia sudah breakout dari down trendline resistance. Ya, jadi ini confirm breakout dan confirm naik. Moga-moga aja bisa lanjut terus. Oke, nextnya ada BYAN. Bian. Ya, ini juga cakep banget. Kalau kita gambar trendline-nya yang ada di sini, ya, dia taat sekali dengan trendline-nya. Dan kalau kita gambar channel, nah, masih ada potensi yang cukup gede dia akan terbang ke atas itu. Saya ganti warna biru aja. Ada potensi dia akan ngejar target ya, karena dia baru dari sini, kemudian dia mantul lagi. So sangat mungkin dia akan mengejar target di sekitar area sini. Kalau kita boleh pasang trendline targetnya di sini adalah sekitar 5.000. 5.000 merupakan angka round number 50.000 ya. 50.000 itu round number yang cakep juga. Jadi sangat mungkin itu bisa jadi target. Opsinya untuk entry ada dua. Yang pertama, Anda bisa entry di sekitar 45.075, atau Anda bisa nunggu entry yang paling bawah di 41.975 kalau misalnya Anda sabar banget menunggu pullbacknya, karena pergerakannya juga pergerakan yang cenderung pullback kalau menurut saya. Jadi sorry, ini bukan ya. Jadi Anda boleh buy on breakout karena ini sudah mengalami pullback ya. Jadi Anda boleh langsung entry di sekitar 41.975 dengan Anda pasang stop lossnya di 38.325. Ya, Anda juga boleh pasang lagi buy break di 45.075 di sini. Ya, Anda boleh perhatikan, tapi saya lebih suka saya entry-nya di bawah. Oke, saya kira untuk buy-in seperti itu. Kemudian ada GZCO. GZCO juga mirip seperti buy-in ya. Jadi dia sudah mantul dari area moving average 20, tertahan, dan kemudian ada potensi untuk dia mau lanjut naik. Ini sudah pernah saya share di grup. Alasan yang lain adalah dia membentuk garis candle maksud saya, bullish engulfing. Volumenya juga cukup oke. Saya kira dia sedang melakukan retracement yang wajar di sini, kemudian dia akan lanjut ke atas. So Anda boleh entry di sekitar dua garis hijau ini dengan stop loss yang Anda harus pasang di sekitar 124 atau 121. Moga-moga aja pola N-nya ini kejadian dan bisa sampai target 201 GZCO. Ya, kemudian ada bull. Bull ini juga cukup menarik. Saya juga pernah share di grup bahwa ini ada potensi dia membentuk mirip corong and handle ya, cup and handle, mirip atau mirip pola W juga. Dan yang jelas satu candle super bull yang gede ini sudah merupakan tanda yang cukup signifikan bahwa market berusaha untuk naik ya. Dan kalau dia naik, maka resisten yang akan menghadang adalah yang pertama 200, kemudian 215 ya, yang tepat di sekitaran area downtrend line yang pernah saya gambar ini. Jadi kalau di sini kita gambar downtrend line, maka di sini ada atapnya yang merupakan gentengnya, yang merupakan target. Another target adalah moving average 200 yang merupakan moving yang paling kuat ya, moving average yang paling kuat. Saya kira mungkin dia akan sampai lah ke 215, 220. Bahkan kita bisa setting targetnya kalau Anda suka swing, itu bisa target di 229 ya. Saya kira nanti MA 200-nya akan munyer-munyer di sekitar sini dan kemudian harga akan nyusul ke sana. Itu untuk bull. Kemudian yang menarik yang lainnya adalah SMDR ya. SMDR dan bull saya juga masuk, GZCO saya juga masuk. Jadi another yang interesting adalah SMDR. Kemarin sudah breakout dari range segitiga ya. Jadi ini membentuk symmetrical triangle kalau menurut pandangan saya. Dan saat ini dia sudah breakout symmetrical triangle pola W ya, dan sudah breakout dari saya entry di sekitar 340-an. Moga-moga aja bisa kena ke target 1430 atau 1565. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa langsung masuk juga, mungkin kecil dulu, atau Anda cari antrian yang agak tebal di bawah-bawah harga penutupan yang kemarin, kira-kira 1385, 1375. Anda boleh masuk di area-area itu. Semoga aja bisa ikut
terbang, keangkat dan hit targetnya ya. Dan kemudian jangan lupa pasang stop lossnya di sekitar 12.90. Nextnya ini juga sudah membentuk uptrend line yang sangat jelas ya, nggak perlu saya gambar. Nextnya adalah Nelly. Nelly ini saya pernah share juga beberapa waktu yang lalu, saya lupa di video minggu lalu atau mungkin di grup tanggal 17 Maret ya, saya pernah share. Dan saat ini baru mulai bergerak setelah beberapa hari itu sempat turun, kemudian dia membentuk retracement lagi. Jadi kemarin bull, ternyata dia nggak langsung terbang ya, dibawa turun dulu, dia mengalami retrace ya dalam minggu lalu 1, 2, 3, 4, 5 hari ini, dan membentuk pola mirip pola N atau pola U ya, dan dia cakep banget, dia barusan mantul dari area demand dan sekarang mulai keluar dari zona demandnya dan kemudian berusaha menuju target. Saya kira setidaknya moving average 50 akan sampai, kemudian nextnya dia bisa ke 344 atau sekitar area resisten yang ada di sini. Nextnya dia bisa ke area, mungkin jangan terlalu jauh dulu ya, di kita 372. Kalau 372 jebol baru dia bisa ke area 412. Itu untuk Nelly, Anda boleh perhatikan, Anda boleh entry, saya juga ada. Kemudian Apex ini juga tiba-tiba fly ya kemarin. Bukan Apex ini, Apex. Apex. Sebentar ya. Ya, Apex. Ini. Ya, dia sudah breakout dari downtrend line resistennya. Ya, dia sudah breakout dan ini yang kapan hari kita pernah targetkan ternyata gagal dan saat ini malah dia sudah breakoutnya itu sekarang. So, moga-moga aja ini bisa keterusan lanjut sampai target di sekitar 1045 ya, 1045. Moga-moga dia bisa sampai target 1045 atau sekitar 1030-an ya. So, bagi Anda yang mau masuk, saya kira ini ada potensi untuk breakout dari Senin. Mungkin hari Senin dia langsung buka gap up dikit-dikit, kemudian terjadi koreksi, baru Anda boleh masuk di sini ya, kira-kira di sini Anda coba cari antrian yang agak tebal, dan kalau kayak gini Anda mau entry, Anda harus pasang stop loss sangat ketat, maksimal adalah 5% ya, jangan sayang-sayang. Jadi ini adalah entry yang high risk ya, tapi juga high gain kalau misalnya Anda bisa. Saran saya entry yang seperti ini jangan pakai lot yang terlalu gede, apalagi jatahnya digede-gedein atau all out gitu-gitu nggak usah ya. Jadi Anda tetap hati-hati tradingnya itu dengan batasi resiko secara bijaksana. Jadi Anda coba ya, skenario yang pertama adalah Anda coba entry di garis hijau yang paling atas ini atau boleh langsung HK tapi kecil, sambil nunggu antrian yang agak tebal di dekat-dekat support atau resistennya yang ada di support yang ada di sekitar 820, 850, 840. Coba Anda cari-cari entry yang ada di situ. Saya kira besar potensinya kalau misalnya skenario A terjadi adalah dia akan mengalami retracement, kemudian baru dia lanjut naik ya. Kalau misalnya ini bantingannya ekstrim, ini juga kadang-kadang saya kira ini berpotensi untuk pullback juga, jadi lebih baik Anda nunggu aja di bawah, jangan di HK. Kalau misalnya HK kecil dulu ya, dan kemudian Anda bisa nunggu di beberapa area yang potensi ini ya. Saya kira ada potensi lah dia, kalau misalnya ekstrim bantingannya ya, dia bisa sampai ke area demand yang ada di bawah sini ya. Anda bisa nunggu di area sini aja, jauh lebih aman. Kalau misalnya Anda masuk di sini, stop loss-nya adalah di sekitar 675 ya. Kalau misalnya Anda masuk di tengah-tengah sini, Anda pasang stop loss-nya mungkin lebih ketat lah ya, di sekitar 760 atau 740-an. Ya, jadi ini agak iris tapi cukup menarik menurut saya. Bisa aja Senin langsung gap up, langsung naik lagi, arah lagi, bisa aja. Ya, jadi itu untuk Apex. Kemudian CMPP ya. Untuk Apex kalau Anda nggak cocok jangan entry ya. Saya hanya info bahwa itu adalah entry-entry yang memiliki potensi. Jadi kemudian nextnya adalah CMMP. Dia sudah hit target kita yang pertama, dan kemudian dia mengalami retracement ya. Dia mengalami retracement, dan ini saya sudah pernah gambar untuk entry di area 410. Jadi sekarang sudah terbang naik dan kemungkinan akan terus lanjut ke area ini 800. Apalagi kalau kita lihat di sini dia bentuknya mirip cup dan ini mirip handle ya, walaupun nggak perfect banget. So ini sangat mungkin ya, pola itu kadang-kadang nggak 100% persis ya, tapi similar ya. Kalau similar itu saya kira bolehlah kita ambil ya. Jadi bagi Anda yang mau masuk, Anda boleh langsung masuk HK
Ya, Anda pasang stop lossnya agak ketat kalau misalnya HK di sekitar 490, moga-moga targetnya di 800 atau lebih, atau mungkin 1000 ya, bisa aja tercapai. 1000 sangat mungkin. 1000 sangat mungkin, dan Anda boleh coba yang kemudian entry-nya adalah di sekitar 550. Kalau Anda entry semakin high risk itu jangan semakin besar ya, semakin tidak besar harusnya. So ini mungkin juga adalah skenario yang kedua. Kalau misalnya dia ngasih kita pullback, Anda boleh nunggu dengan resiko yang cukup kecil dengan probabilitas yang cukup gede di 550. Ya, Anda boleh masuk. Kemudian CMMP sudah, ada AMAR. Sebentar. AMAR ini kita nunggu retracement nggak dikasih, dan dia sudah breakout dari resisten yang saya gambar garis putus-putus ini ya. Ini kemarin memang sudah breakout, kemudian retrace sedikit, kemudian dia berusaha untuk naik lagi. So kita lupakan skenario yang pertama. Saya kira dia akan bentuk pola seperti ini ya. Dia sudah retrace sedikit, kemudian dia langsung naik ya. Jadi kemungkinan Senin akan lanjut ke area sekitar 562 targetnya yang paling atas untuk sementara. Kemudian target yang lebih dekat adalah yang lebih reasonable, itu sekitar 464 ya. Jadi Anda bisa coba entry di situ ya. Ini entry yang pertama saya kira nggak dikasih ya. Kalau misalnya dia retracement baru dikasih. Kalau misalnya Anda mau nunggu nggak apa-apa, pasang stop loss di 282. Kemudian saya kira entry-nya harus agak lebih agresif. Anda coba antrian yang lebih tebal di daerah-daerah 414-an, itu siapa tahu ada entry. So Anda boleh coba masuk dengan target dan stop loss yang sudah pernah saya gambar ini ya. Oh, kalau sorry ini stop lossnya diperbarui ya. Kalau misalnya Anda masuk di sini, Anda boleh pasang stop lossnya agak ketat di sekitar 372. Itu untuk AMAR. Kemudian ada Net TV. Net TV ini saya pernah share juga hari Jumat di grup ya. Jadi Anda boleh perhatikan kalau dia bisa breakout dari resisten garis merah yang saya gambar ini. Ya, jadi Anda boleh buy if break. Kalau misalnya Anda mau, Anda boleh pasang stop loss di 314. Ya, jadi Anda boleh pasang buy if break 378. Ya, Anda boleh pasang stop lossnya di sini. Target sementara kita setting di dekat moving average 20 aja, di sekitar 458 ya. Jadi Anda boleh perhatikan kalau misalnya dia breakout, karena resistennya cukup atas juga. Kalau misalnya dia bisa breakout, namun ini harganya udah cukup murah banget. Jadi kalau misalnya dia bisa breakout, potensinya dia akan capai target terdekat di sekitar 450-an. Itu untuk Net TV. Jangan lupa pasang stop lossnya ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah Doit ya. Ini adalah saham terakhir yang akan saya sharekan untuk hari ini. Jadi Doit juga sudah pernah saya sharingkan untuk entry ya, karena lumayan kencang dibandingkan beberapa saham coal yang lain. Dan saat ini sudah kena target yang pertama kalau misalnya Anda entry di sekitar garis hijau, dan ada kemungkinan dia akan retracement lagi. So Anda boleh nunggu di sekitar 398, karena dia biasanya juga retrace ya. Doit ini dia suka retrace, dan Anda boleh tunggu di sekitar 398 atau sekitarnya, atau antrian yang lebih tebal di atasnya di dalam bidnya. Dan hopefully setelah sampai sini dia nggak kena cut loss di sini, tapi bisa terbang ke atas. Atau Anda mau pasang cut lossnya di bawahnya moving average 200 juga nggak masalah ya. Atau opsi kedua, Anda mau nunggu sampai moving average 200, boleh juga Anda pasang ordernya pendingnya. Tapi saya kira mungkin tidak akan sampai ke sana ya. Dia akan maksimal pullback di 398 yang kemudian naik. Saya kira cukup sekian dulu ya. Sudah ada lebih dari 10 yang saya sharing untuk saham-saham berpotensi besok tanggal 21 Maret. Moga-moga market minggu depan semuanya bull terus ya, setelah sekian lama banyak tekanan secara global. At least mungkin ya SG-nya nggak terlalu full, tapi banyak saham-saham pilihan kita yang cenderung naik ya. Saya lihat kemarin dalam minggu yang lalu beberapa saham pilihan dari sekuritas, dari teman-teman, dari grup-grup lain juga cenderung flat ya, nggak terlalu bergerak. Dan hari Jumat baru lumayan lebih oke dan lebih bergairah. Moga-moga hari Senin sampai Jumat minggu yang datang kita boleh dapat pergerakan market yang enak ya, dan kita boleh dapat rezeki yang berlimpah. Saya kira cukup sekian dulu. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri, dan
Salam profit. Terima kasih sudah nonton.